Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya sebagai presenter ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Isyaul Konada, NPM 21230087. Dan di samping saya ada teman saya sebagai atletnya. Silakan perkenalkan diri, Mas. Halo semua, nama saya Dava Dinata. Saya atlet basket. Ya, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya, yaitu sejak kapan sih kamu mengenali olahraga basket itu? Sebenarnya kalau mengenali mungkin dari 4 kelas 5 SD, umur 4 atau 5 SD dulu. Waktu di kampung tuh banyak, ke kota, kalau kota itu saya suka lihat orang main basket, orang gede gitu. Kayaknya saya mau tertarik tuh ikut sekolah basket kecil-kecilan. Jadi kayak SLB desa gitu ya, Mas ya? Oh. Kalau boleh tahu ya, Mas, apa motivasi Anda ingin bisa atau jadi pro player atau tim atlet tingkat tinggi dalam basket? Sebenarnya kalau motivasi mungkin belum ada ya, cuma yang sebenarnya faktor utama ya kenapa saya main basket itu karena ketertarikan bagaimana basket itu senang dimainkan. Jadi sebenarnya ada ketertarikan bermain basket, tapi untuk termotivasi untuk jadi pemain basket mungkin agak susah karena ya kalau dilihat dari umur ataupun jenjang karir untuk mengarah ke jadi pemain basket mungkin sudah terlambat, karena saya juga sekarang kuliah bukan di basket. Oh gitu kuliah ya. Sekarang kuliah ya, Mas ya? Ambil jurusan apa, Mas? Saya ambil teknik. Oh, teknik. Teknik apa? Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Berarti bisa bongkar-bongkar mesin dong? Bisa. Jadi kalau konteksnya basket mungkin motivasinya cuma ketertarikan aja. Oh, cuma tertarik aja. Tertarik karena senang main basket. Iya, Mas. Apakah orang tua Anda itu tahu kalau Anda itu tertarik ke olahraga basket? Kalau masalah tahu pasti tahu ya, karena mungkin kelihatan karena dari kecil pun saya juga sering beli bola basket, koleksi jersey basket, dan saya punya salah satu tim basket di Indonesia itu kalau nggak salah itu namanya Prawira Bandung. Saya juga suka. Saya juga suka nonton NBA gitu, tim Lakers gitu. Ya. Jadi ya pasti tahu karena orang tua saya juga kebetulan latar belakangnya juga guru olahraga. Jadi dari kecil juga sering diajarkan untuk main basket, main yang lain gitu. Cuma emang tertarik banget di basket, jadi sampai sekarang mau main basket. Jadi tanggapan orang tua Anda terhadap Anda tertarik ke dalam basket itu gimana? Setuju atau tidak? Tanggapannya yang pasti kalau buat orang tua asalkan itu positif, apalagi basket kan juga olahraga kan, pasti setuju ya, pasti mendukung aja. Apalagi pernah dulu waktu kecil tuh, waktu SMA pun pernah ditawarin untuk sekolah basket, cuma karena benar-benar pure termotivasi basket karena tertarik untuk main, jadi ya belum terjadi mungkin. Cuma ya orang tua setuju, mendukung. Syukur deh kalau gitu, Mas ya. Berarti sejak kapan Anda itu mulai mengikuti ajang-ajang event pertandingan bola basket? Kalau mulai pertama kali event itu waktu SMA, dari SD SMP itu cuma main antar kampung gitu doang, antar tongkrong gitu. Cuma kalau event yang resmi itu dulu waktu SMA itu saya pernah ikut antar kecamatan sampai ke kabupaten gitu. Popda gitu ya, Mas? Popda gitu, asal Popda. Itu juara berapa, Mas? Kebetulan kami alhamdulillah waktu di kabupaten nggak juara, coba di kecamatan kami nomor 1 lah. Oh, gitu ya, Mas ya. Jadi Anda kan mulai mengikuti ajang-ajang event pertandingan bola basket itu waktu SMA ya, Mas ya. Waktu itu tuh bagaimana proses latihan Anda sampai Anda bisa mengikuti ke dalam ajang-ajang event olahraga basket itu? Kalau proses latihan itu, kalau dipilihnya ke event itu awalnya itu seleksi dari sekolah, karena sekolah aku dulu, SMA aku dulu, untuk pemain basket yang benar-benar tahu basket cuma beberapa kan. Jadi untuk masuk ke tim dari inti dari sekolahnya itu agak mudah lah, karena saya dari dulu main basket, jadi sempat juga jadi kapten basket juga. Kalau proses latihan untuk tim secara terbentuk terus mengikuti event di kota kabupatennya,
itu pasti ada latihan rutin dari pulang sekolah, dan walaupun target kita nggak tercapai, cuma proses yang dilakukan juga agak lama karena kita membentuk tim, butuh chemistry, butuh latihan juga. Ya latihannya kayak seperti tim-tim cabur olahraga yang lain juga lakukan. Jadi basket, kurang lebih basket sama yang lain juga sama mungkin. Kalau urusan latihan Dalam satu minggu itu biasanya ada berapa kali latihan ya mas ya? kalau resminya itu latihan sama guru olahraga dulu itu paling 3 kali, hari Rabu, ada Sabtu, kadang Jumat juga sore. Cuma tiap hari kita itu kalau tim itu pasti main, tiap sore itu main walaupun gak ada timnya. Berarti kayak main-main buat ngasah Iya benar. skill gitu ya mas ya. Oh gitu. Itu kan masnya sering latihan ya dalam satu minggu, biasanya sama pelatih itu 3 kali dalam satu minggu 3 kali kan. Nah, hubungan anda dengan pelatih itu bagaimana, baik atau kurang baik atau bahkan buruk? Kalau hubungan pelatih dengan pelatih waktu SMA ya sangat baik ya, karena kan saya juga lumayan dekat sama guru, sangat baik lah. Cuma kalau soal pelatih saya juga bukan cuma berlatih sama satu pelatih doang, jadi banyak juga pelatih yang saya ambil ilmunya dari bola basket, termasuk teman-teman yang sekolah kuliah di PJKN gitu itu juga tak anggap sebagai pelatih. Oh gitu ya mas ya. Hubungan anda dengan pelatih itu kan baik ya, bisa dibilang gitu kan. Walaupun gitu kan pasti kan kita namanya manusia itu pasti pernah mengalami yang adanya itu masalah. Apakah ada gitu masalah 1 atau 2 dengan pelatih? Kalau masalah dan pelatih nggak ada, cuma kalau masalah atau konflik di internal tim basket sama temen pasti ada, kayak misal ada temen yang malas latihan atau ada kurang komunikasi antar tim. Saya pikir konflik pasti terjadi ya kan, apalagi di bola basket yang notabene permainan tim. Jadi konflik pasti ada, dan cuma ya lambat laun pasti bisa gitu, bisa kelar masalah. Gimana cara anda untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam tim anda? Kalau masalah tim berdasarkan pengalaman ya paling banyakin ngobrol aja sih, kayak sharing gitu, terus kita jujur satu sama lain, akhirnya saling kan terbuka. terbantu. Jadi ya saya pikir masalah itu normal, tapi ya mudah diatasi lah. Jadi konflik nggak termasuk apa sih, nggak termasuk masalah yang berat kalau dalam kehidupan saya dalam bermain basket. Oke. Dulu kan anda sering anda kan gimana ya, tertarik kepada olahraga bola basket karena menonton gitu kan mas. Nah selain karena menonton, apa ada faktor lainkah yang membuat anda menyukai bola basket? Kalau faktor lain selain nonton, saya suka enggak gimana ya, nggak ada faktor yang lebih nggak ada hal spesifik yang bikin saya suka basket. Cuma sebenarnya faktor utama tuh kayak panggilan jiwa gitu loh, kayak saya ini emang passion di basket gitu, suka main basket. Selain kayak kan banyak kan orang-orang kan suka olahraga, orang-orang yang digeluti kan masing-masing kan. Nah, kebetulan saya emang tertarik sama basket, emang suka aja gitu. Selama anda mengikuti pelatihan bola basket ya mas ya, apakah anda pernah mengalami stres ketika saat berlatih bola basket itu? Kalau stres nggak ada ya, karena olahraga itu Atau bahkan basket malah membuat stres itu hilang gitu? itu jawabannya sebenarnya itu, basket sebenarnya bikin stres hilang. Cuma kalau masalah stres kayak semua orang olahraga itu pasti bikin buat ngilangin stres deh. Oh iya, emang biasanya ada tuh yang kayak pelariannya ke basket iya, masalah basket. kalau misalkan lagi banyak masalah, ada yang pelariannya ke Ke olahraga lah, entah jalan-jalan lah, dan kebetulan mas ini ke olahraga gitu, pelarian buat ngilangin stresnya. Sebenarnya nggak juga, cuma kebetulan basket salah satu hal yang bikin saya lupa bagaimana saya olahraga. Jadi basket salah satu hal penting dalam hidup. Jadi kalau stres karena ada basket belum ada sama sekali. Tapi kalau bosen pasti ada. Pasti ada lah itu mah, kayak ya pastilah berjalannya waktu pasti mengalami kebosanan, itu hal wajar seperti kita manusia gitu kan. Ayo nih kan biasanya tuh, oh ya,
Anda kan pasti mengalami bosan keangin yang tadi kayak Anda bilang gitu kan terhadap bola basket. Apakah Anda pernah tertarik terhadap olahraga lain ketika Anda bosan dengan basket? Pasti, karena bagi saya olahraga itu salah satu hal wajib yang ada di hidup saya. Jadi selain basket itu saya juga main olahraga yang lain kayak futsal, bola, renang gitu. Cuma kebetulan yang basket paling Dominan. Iya, paling saya suka. Jadi kalau bosan ya pasti main yang lain, olahraga yang lain, entah itu cuma lari atau volley, minton. Apakah selama Anda berlatih basket terus mengikuti event-event kejuaraan basket itu mengganggu pelajaran atau fokus Anda terhadap sekolah? Mengganggu deh kayaknya, karena dulu tuh saya sekolah agak-agak bener ya, saya suka main aja. Saya sebenarnya suka belajar di luar. Kayak saya pun rasa di sini pun saya salah jurusan teknik mesin. Sebenarnya saya malah pengen fokus di basket, fokus di olahraga gitu. Kenapa Anda tidak fokus kepada olahraga basket, meneruskan bakat Anda dari kecil malah mengambil teknik mesin tersebut? Kayaknya kalau saya jawab bukan rezeki mungkin terlalu gimana ya. Mungkin karena dulu itu waktu kayak cepet banget ya. Cuma yang terpenting selama saya masih bisa main basket walaupun tidak mendalami banget, saya pikir nggak apa-apa lah. Yang penting basket kapan pun juga masih ada di hidup saya. Jadi sampai mati pun gitu ya Mas ya? Ya nggak sampai mati juga. Gitu ya. Ya intinya tetap main basket lah yang Walaupun ya sekedar main gitu kan. Walaupun ya sekolah gimana pun yang penting basket lah yang penting. Terus gimana dengan Anda sekarang mengambil jurusan teknik mesin itu, apakah pusing atau senang atau gimana? Kalau pusing pasti setiap mahasiswa yang ngambil apapun pasti pusing ya kan, walaupun jurusan itu pariwisata atau apapun yang menurutnya itu maksudnya pasti pusing. Cuma selama ada basket, selama ada olahraga yang saya suka ya saya bisa mengatasi stres itu di dalam perkuliahan itu. Ya. Baik. Untuk sekarang untuk sekarang kamu masih bermain basket atau tidak? Ya pasti masih kan, nggak tiap hari tapi masih lah pasti, karena ya yang kayak saya bilang tadi basket kayak udah jadi bagian hidup. Jadi walaupun nggak ada ambisi buat ke arah jadi pemain basket profesional, tapi ya pasti masih main basket sampai sekarang. Entah dari weekend atau tiap sore pasti main. Bahkan tadi pun habis main saya. Tadi habis main. Itu main kalau sekarang tuh sama temen-temen atau ada pelatihnya gitu? Kalau sekarang kalau ada pelatih mungkin nggak ada ya, cuma kalau teman-teman dari tim yang saya main itu perkumpulan itu cuma itu dari mahasiswa yang olahraga gitu. Jadi untuk main sekarang ya pasti cuma paling sama teman, entah satu tim bisa sparring atau hanya berdua, bertiga, berlima orang. Yang pasti emang basket itu setelah saya nemu basket, setelah saya sadar bahwa basket itu jadi bagian hidup saya itu agak lebih saya tuh menemukan relax dalam hidup, menemukan semangat dalam hidup ketika bermain basket mungkin. Karena menurutku itu basket itu hal yang kompleks buat saya. Jadi basket emang sangat berarti, jadi pasti basket selalu saya mainin. Gimana perasaan Anda itu ketika Anda menjuarai kejuaraan tersebut waktu itu? Kalau juara kebetulan belum pernah ya. Yang tingkat kecamatan itu loh. Oh iya sih, itu sebenarnya bukan juara, itu cuma seleksi buat ke kabupaten gitu. Kalau juara mungkin saya menganggap basket itu cuma sekedar hobi, jadi nggak juara pun saya nggak masalah, karena cuma ya karena nggak juara ada rasa kecewa juga. Cuma ya balik lagi tadi saya nggak pernah ada masalah soal itu. Yang penting saya masih bermain basket, ya hidup saya masih oke kayak gitu.
untuk kedepannya itu Anda ada niatan untuk kembali lagi ke dalam tim dan berlatih untuk menjadi atlet basket profesional, atau tetap di jalan Anda yang di teknik mesin ini? Saya nggak bisa jawab bagaimana saya akan mengambil langkah saya ke depan tentang karir saya di basket. Cuma mengingat banyaknya teman-teman saya yang emang sudah emang dengan latar belakang menjadi penggiat olahraga, mungkin saja bisa aja sih kalau disusun lagi bermain basket. Cuma kalau harus keluar dari teknik mesin mungkin agak berat juga ya, karena udah keluar lebih banyak kan. Ya mana-mana ya Mas ya. Iya. Fulus ya Mas ya. Jadi sekarang itu mungkin susah buat cari uang. Bisa juga sebenarnya kalau teknik mesin terus juga sambil sembari di basket, karena nyari ilmu di basketnya bukan cuma di teknik mesin kan, bahkan justru saya bisa nyari teknik mesin, bisa nyari ilmu teknik mesin sama di teman-teman yang olahraga itu. Berarti Anda belum kayak Anda tuh udah ada rencana buat ke depan belum sih, entah di jalur teknik mesin yang sekarang ini, entah setelah lulus membuka bengkel sendiri atau kerja di PT besar sebagai karyawan atas atau sebagai manajer? Kalau saya pasti ada ya kan, cuma rencana itu gimana Mas? Bisa dijelasin? kalau soal mimpi banyak banget sebenarnya mimpi yang ingin saya capai. Cuma kalau balik ke masalah basket, saya juga punya mimpi di basket. Mungkin jika saya sudah berhasil mencapai titik yang saya pengen tuju, mungkin saya ingin nonton NBA di Amerika mungkin. Keren ya Mas ya. Jadi kalau mimpi pasti ada planning ke depan. Doain aja ya Mas ya buat Mas Dapa ini biar bisa menonton NBA di Amerika ya. Rangers follow dapat dinata. Ya. Oh gitu ya Mas ya. Apa lagi ya? Untuk sekarang sudah sampai di tahap mana untuk perkuliahan Anda ini? Kalau tahap mana, saya selalu menganggap bahwa saya selalu bodoh. Jadi untuk tahap mana mungkin dengan ilmu yang saya dapat, saya tidak mengklaim bahwa saya itu sudah benar-benar expert atau saya benar-benar paham apa yang saya dapatkan dari perkuliahan. Cuma so far sejauh ini ya oke aja sih kalau masalah perkuliahan. Tapi balik lagi ke masalah basket dong. Oh iya. Teknik mesin nggak penting dong ya. Ya kan ini cuma sekedar relaksan gitu. Nah, oh iya, ada yang mau tanya ini. Anda pernah nggak yang kayak di kalau di daerah saya itu namanya dibon ya. Dibon itu kayak direkrut dari tim lain untuk main di timnya gitu. Pernah Mas, itu juga selalu ada ya. Sampai sekarang pun ada. Cuma untuk direkrut dan dibayar seperti profesional mungkin belum ada. Cuma kalau direkrut untuk sekedar sparring atau sekedar main, itu selalu ada. Karena basket itu bukan olahraga yang terlalu populer, bukan olahraga yang populer dibanding sepak bola atau iya. Kalau di Indonesia ya, gitu. Jadi beda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri udah populer Mas. Jadi sebenarnya basket itu punya potensi yang besar loh kalau ke dunia profesional. Cuma balik lagi, saya terlalu tidak berambisi untuk arah ke situ. Bagaimana pas pertama kali Anda direkrut oleh entah itu teman Anda atau tim manapun, perasaan itu gimana, kayak wah aku direkrut nih atau gimana, atau biasa aja atau bahkan males banget gitu? Kalau soal perasaan pasti seneng lah, karena dengan main basket aja udah seneng. Saya pernah di posisi bahwa saya pengen main basket banget, cuma gak ada teman yang diajak. Itu kan ada tawaran direkrut buat main tuh ya pasti seneng banget. Iya, seneng, gak ada penyesalan, gak ada apa. Tapi kan itu kan Anda kan pasti kan direkrut otomatis orang-orang yang di dalam tim itu kan belum
belum Kenal. kenal atau belum sefrekuensi atau belum apa gitu kan, itu bagaimana cara Anda memposisikan Anda ke dalam tim tersebut untuk menjadi tim yang sport yang Baik, kompak? bagus, saya punya mindset bahwa olahraga itu nomor satu ya. Jadi dengan bola basket itu saya bisa dibilang menemukan saudara. Jadi tiap orang yang saya temui dalam basket itu mudah untuk saya diajak, mudah untuk saya ajak bergaul. Jadi untuk menemukan kekompakan atau frekuensi yang kita dalam main basket atau kekompakan kita dalam sebuah tim, pasti itu menurut saya masih mudah lah ya. Jadi saya nggak terlalu punya masalah yang berarti kalau masalah kekompakan atau kefrekuensian tim yang saya main ketika saya ketemu orang baru. Gitu ya Mas. Kan ada itu suka direkrut kan, kayak kan ke tim lain gitu kan. Pernah nggak sih ada yang kayak iri kepada Anda karena wah dia anak rekrutan nih pasti skillnya bagus nih, kayak gitu intinya iri kepada Anda gitu, pernah ada nggak? Kalau itu nggak tahu ya, karena kan tapi yang jelas kita nggak bisa bikin setiap orang suka sama kita kan. Ya pastinya. Kalau iri itu nggak ada, cuma kalau ada yang anak basket yang sok ngehel lah gitu, kayak gimana lah. Ngehel itu gimana? Ya so iya Oh, ya, so asik atau ya, so paling pintar gitu. ya paling bisa paling jago gitu, pasti ada setiap ada tim kan. dimanapun. Tapi kalau masalah iri atau gimana itu pasti ya sejauh ini Aman-aman aja. aman-aman, dan basket bikin saya banyak teman. Ada juga banyak anak PGRI kampusmu, teman-teman yang saya kenal, anak-anak basket, anak-anak PJKF itu. Berarti Anda kan kenal itu karena melalui Basket. basket itu ya. Jadi basket juga bisa jadi alat untuk memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Alat nomor satu Jadi jadi satu gitu lah intinya ya. Itu guys. Makanya kita itu harus ya pinter-pinter lah ya. Entah itu dalam basket kayak dalam game atau apa, itu kita harus bisa menjadikan hal tersebut sebagai hal yang positif, yaitu contohnya berteman, menambah teman gitu kan, menambah persaudaraan gitu kan, daripada kita dolap-dolap di dalam kamar ya guys, kayak minggu ya. Ya kita lanjut ya Mas ya. Bagaimana cara Anda membagi tugas kuliah Anda dengan bermain basket gitu ya, kan karena basket bagi Anda itu kan penting banget ya, dari buat kehidupan Anda gitu kan. Bagaimana cara membaginya antara soal membagi itu hal yang sangat gampang menurutku, karena saya kuliah paling di teknik mesin kan nggak terlalu berat, sebenarnya berat. Di teknik mesin saya tuh mata kuliah sampai Jumat. Jadi Jumat itu pun sampai dari pagi jam 8 sampai jam paling lama tuh jam 3 sore. Jadi sore pun saya masih bisa main, entah jam 4, jam 5 atau habis maghrib itu. Jadi kalau untuk bagi masalah kuliah jadi nggak terlalu sulit untuk bagi tugas. Masalah bikin tugas juga bukan hal yang sulit. ya kan biasanya kan teknik mesin itu terkenal dengan yang pusing gitu kan, bikin ribet atau gimana gitu kan. Itu kan seperti kata Anda tuh basket membuat stres atau itu bisa hilang gitu kan. Nah, pernah nggak ada kayak lagi pusing-pusingnya, stres, capek karena habis kuliah gitu kan, kampus. Nah, Anda itu memaksakan diri Anda untuk bermain basket padahal badan Anda itu butuh istirahat gitu. Justru karena basket adalah obat dari semuanya, jadi saya pusing di kuliah saya, jadi jawabannya adalah basket. Walaupun itu badannya capek gitu. Jadi saya ngerasa sehat kalau main basket. Jadi emang basket. Apakah Anda nggak khawatir kalau badan Anda bakal ngedrop karena kecapean atau gimana gitu? Selama saya tahu porsi yang saya jalani dalam basket, saya pikir bakal baik aja. Jadi selama ini aman-aman aja ya? aman-aman. Bagus deh kalau gitu. Nah,
kita lanjut ke pembahasan yang lebih ke formal ya Mas ya. Gak apa-apa ya Mas? Personal. Personal ya. Aman. Anda pernah pacaran di saat pernah Bisa main basket. ya Iya. entah itu karena bisa main basket atau Anda lagi suka banget kepada basket, terus Anda gimana cara membagi waktu Anda kepada basket atau kepada pasangan gitu. Pacaran pernah kebetulan. Untuk membagi main basket dan kuliah sekolah gitu, saya milih pacar pun pasti pilih-pilih dong ya kan. Jadi kalaupun saya nggak bisa bagi waktu dengan basket dan kuliah, tapi saya salah pilih pacar mungkin. Jadi proses ini saya nggak punya pacar kan. Jadi kalau misal dulu saya susah bermain basket dan susah berbagi waktu antara basket dan kuliah dan pacaran, mungkin saat ini saya salah pilih nih. Nah, misalkan Anda harus disuruh memilih antara pacar atau basket, Anda itu bakal memilih mana? Basket pasti. Basket. Berarti pacar udah nomor sekian gitu ya Mas ya? Kayak Nomor sekian. Karena kalaupun pasangan saya suka saya, pasti nggak bakal melarang saya suka basket tuh. Tapi kan biasa dong Mas, perempuan gimana sih tahu kan, kayak aku tuh butuh waktumu gitu. Wanita emang sulit. Sulit ya Mas. Makanya kadang itu kalau misalkan kita berproses itu lebih baik soal wanita tuh ntar dulu deh gitu. Ya enggak sih? Nggak juga sih, Masa? butuh cewek juga cuma. Emang dari sisi Anda tuh seperti itu ya Mas? Iya. Kenapa Anda harus butuh cewek juga di dalam proses Anda tuh? Karena Untuk penyemangat. jawaban terlalu yang paling pasaran mungkin. Oh. Karena saya cuma apa ya, butuh cewek itu karena cuma menunjukkan kenormalan saya sebagai manusia. Oh, berarti biar Anda itu tidak dikira sebagai gay gitu ya Mas? Ya enggak juga, karena tiap manusia Ya pasti kan Anda punya- kan berkumpul dengan cowok-cowok terus Mas. tapi kan nggak bisa dibilang gay juga dong. Ya terus ya. Ya tiap manusia pasti pengen punya pasangan, bukan pengen malah butuh pasangan kan. Jadi cuma ya ada kebangsatan itu yang ada di wanita itu emang ada, cuma sejauh ini ya nggak ada hal yang berarti yang bikin saya masalah tentang basket cewek dan kuliah sampai. Anda gimana apa ya, perasaan Anda ketika Anda mempunyai pacar atau sekarang tidak punya pacar kan? Saya bilang tidak punya. Ya, Anda lebih suka ada pacar atau tidak ada gitu? Lebih tenang mana atau lebih Dari sekian pertanyaan paling sulit ini. Lebih tenang mana? Kalau dibilang lebih tenang mana, sama aja kali ya. Mungkin perbedaannya itu antara suasana mungkin. Kayak misal sekarang belum punya pacar itu kayak kadang itu ngerasa kayak agak suntuk atau agak sepi gitu kan. pastinya? Cuma yang membedakan itu paling suasana dan gairah mungkin kayak dulu pas punya pacar ya paling saya semangat melakukan sesuatu, kayak saya sering pansos untuk main basket jadi kayak keren gitu sama pacar saya gitu. Ya. Kalau sekarang karena belum ada gairah buat pacaran lagi ya, bagi saya sekarang basket deh, pacar saya Nomor sekian dulu. malah lagi cari cewek basket nih. Oh, Nonton, itu. guys. Buat kalian-kalian ya cewek-cewek basket tuh kayak aja tuh udah yang minus sama Mas Dapat kan tuh. Ya. Apa nama IG-nya Mas? Binatans. Binatans. Ya. Nanti saya taruh di situ ya. Siap. Ya, tonton aja ya. Lu bisa dosen ya. Jangan dosen terlalu ngeri Mas. Jadi cewek dosen. Aduh. Anda ini emang seleranya tinggi banget ya Mas ya. Dosen lu. Harus. Dosen PCK ya belum barangkali ada bro. Aduh, berat sumpah. Soalnya teknik mesin tuh cowok semua guys. Susah. Berbata. Iya betul. Teknik mesin. Apa lagi ya? Harapan Anda untuk kedepannya tuh kayak basket yang kecil-kecil itu gimana Mas? Harapannya kalau untuk anak kecil yang bermain basket, mungkin kalau anak kecil itu serius di basket atau pengen jadi profesional basket, mungkin just enjoy aja sih. Kayak kita harus menikmati basket itu sebagaimana mestinya. Jadi kalau kita nggak tertekan dan menikmati basket,
dengan cara kita pasti proses itu nggak bakal sulit karena ya yang ingin saya sampaikan ya, harapan saya buat dunia basket di Indo paling semoga lebih berprestasi aja sih, atau di kampus UPS mungkin lebih baik lagi, mungkin kayak ikut event-event liga mahasiswa, karena setahu saya di UPS basket masih kurang ya. Iya mas. Karena kalau dari mahasiswa dan anak-anak kecil yang punya kompetisi yang bagus pasti imbasnya juga ke Indonesia. Iya sih pasti. Kan tidak semua, kan misalkan ada nih ya, anak kecil ya atau yang sangat ingin menjadi atlet basket profesional tetapi terhalang dengan ekonomi, kan nggak semua tuh orang-orang bisa atau orang tinggi kan nggak semua kan, ada pasti ada yang di bawah atau gimana, maafnya ini ya. Itu bagaimana tanggapan Anda tentang orang yang ingin banget sekali bisa menjadi atlet profesional tapi terhalang oleh Ekonomi. faktor ekonomi? Kalau faktor ekonomi menurutku bukan hal yang berarti ya, cuma ya emang sialnya emang rata-rata orang yang main basket itu orang kaya-kaya. Iya, makanya itu kan sepatu aja kan mahal. Masuk. Iya, cuma Sepatu aja kan berapa itu ya. yang Kaos penting liga. sih buat saya mungkin try hard aja sih, mungkin kerja keras Kan terus masih kecil mas, kerja kerasnya itu gimana gitu. ya itu menikmati basket sebagaimana mestinya, kayak misal kita main di kampung, main di sekolah-sekolah, kita nikmatin aja basket. Terus sekarang ada yang lebih murah, lihat YouTube bagaimana permainan basket itu dilakukan, terus sebisa mungkin kita usaha sampai kita jadi remaja terus bisa masuk ke tim basket atau seleksi basket profesional gitu. Pesan saya buat yang dalam tanda kutip keluarga yang belum mampu buat bayar sekolah basket ke jenjang profesional, dan mungkin pasti semua ada jalan pastinya. Ada jalan keluarnya lah ya. Iya, jadi jangan anggap basket itu harga yang mahal. Basket itu paling putu ring sama bola basket yang harganya 200.000 yang semua orang bisa iuran buat beli basket. Jadi tergantung kitanya bagaimana menanggapinya. Itu guys, ya dengerin ya itu pesan-pesan kita yang disampaikan oleh Mas Dapa. Tapi jangan terlalu percaya juga sama pesan yang saya sampaikan, karena balik lagi saya bukan atlet profesional. Ya kan? Saya hanya hidup di basket, hidup di atlet-atlet yang teman seperjuangan mahasiswa gitu yang menyukai basket. Cuma ya untuk jadi pemain basket yang profesional buat yang tadi ya pasti kalian juga punya jawaban sendiri karena perspektif orang beda-beda. Tapi tetap sih mas, kayak uang itu penting. Yoi. Pasti. Memang bahagia itu bukan karena uang, tapi kalau ada uang insya Allah 90% bahagia, ya kan? Tapi buat saya sebijak atau seagamis Tuhan itu pasti nggak pernah tidur, jadi jangan jadikan masalah. Tetap try hard aja. Siap-siap. Good luck, have fun. Udah. Ya sudah tidak terasa beberapa menit atau hampir mungkin setengah jam kita berbincang-bincang. Waktunya kita pamitan ya guys ya. Saya Muhammad Isya Kanada dan Udah Brinata, sukses terus buat PCKR kelasnya Mas Bowo Afan. PCKRC. Ya, sekian dari kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, di hati Anda, mohon maafnya ya. Ini cuman sekedar hiburan atau berbincang-bincang biasa dan sekalian tugas. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ketemu lagi guys.